Sekarang ini Luffy itu memang tengah berada di Elbaf ya, dan dia bertemu dengan seseorang seperti Jaguar di Saul. Mereka juga bertemu dengan Biblo, burung hantu bijak yang menyimpan rahasia kuno. Di balik tawa dan permainan sekarang ini, ancaman gelap memang mulai muncul di tempat itu. Dua sosok misterius dengan niat jahat mencari Loki, seorang yang dianggap sebagai pengaruh buruk di pulau tersebut. Ketika pesta meriah dimulai, ketegangan meningkat ya, Luffy harus menghadapi pilihan sulit, melindungi para nakamanya atau menghadapi kegelapan dan mengintai itu. Apa yang terjadi ketika kebaikan dan kejahatan bertabrakan di Elbaf nih? Siapakah Loki sebenarnya dan bisakah Luffy mengungkapkan kebenaran sebelum semuanya terlambat? Terkait dengan seseorang yang mirip dengan saudara Akagami Sang itu. Ya sih, menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, memang ya Jaguar di Saul yang penuh dengan semangat memperkenalkan Biblo kala itu, seekor burung hantu yang menjadi kepala perpustakaan. Biblo bukanlah burung hantu biasa. Ia telah ada selama berabad-abad dan memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbesar buku-buku yang masuk ke dalam domainnya. Nama Biblo sendiri diambil dari kata Latin yaitu Biblia, mungkin yang berarti perpustakaan. Itu menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan yang dimilikinya. Saat Luffy dan para krunya itu mendengarkan penjelasan Saul, mereka terpesona ya oleh kekuatan Biblo. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Luffy. Kenapa buku-buku di perpustakaan bisa membesar seperti itu? Saul sendiri menjelaskan bahwa burung hantu ini telah memakan buah yang memberinya kekuatan untuk mengubah benda mati menjadi lebih besar ya. Sayangnya kekuatan itu tidak berlaku untuk makhluk hidup. Luffy yang selalu penasaran mulai membayangkan bagaimana jika ada kekuatan serupa yang bisa membuat manusia menjadi ukuran raksasa. Di sisi lain nakama, Luffy tidak bisa menahan diri untuk bermain dengan para bocah-bocah raksasa tersebut. Namun alih-alih bersenang-senang, anak-anak itu ketakutan melihatnya. Nami yang selalu waspada langsung mengajarnya nih. Sementara Usopp berusaha melindungi Luffy justru menjadi sasaran amukan. Luffy merasa kecewa melihat anak-anak yang seharusnya berani, tetapi Sanji mencoba menjelaskan bahwa mereka Elbaf memang lembut dan baik hati. Namun ternyata mereka itu hanya berpura-pura takut. Saat mereka mendekat, senyuman mereka mengingatkan Luffy pada Momo dan juga Nami. Kekacauan itu muncul kolon ya di chapter kemarin, seorang bocah raksasa yang mengagumi Sang. Dengan semangat, kolon itu menyerang Luffy menggunakan pedang kayu, tetapi untungnya serangannya itu tidak mempan. Luffy yang tidak ingin melukai bocah tersebut hanya menghindar, dan kolon meskipun masih kecil menunjukkan keberanian luar biasa. Luffy pun juga akhirnya mengaguminya kan. Nah, para bocah-bocah raksasa lainnya menganggap kolon terlalu agresif dan ini menimbulkan tawa di antara mereka. Cerita makin menarik nakama ketika kita mengetahui latar belakang dari Ripley ya, seorang raksasa yang merupakan ibu dari kolon sendiri. Ripley memiliki suami manusia yang merupakan mantan bajak laut. Hubungan mereka menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang bagaimana seorang manusia bisa berhubungan dengan raksasa tuh. Ripley menjelaskan bahwa suaminya tidak ingin menjadi satu-satunya yang menua, mengingat raksasa memiliki umur yang jauh lebih panjang. Ini menambahkan kedalaman pada inti ceritanya ya, menunjukkan bagaimana bahwa cinta bisa melampaui batasan-batasan fisik. Sementara itu nakama, Luffy dan juga para lainnya itu berencana melanjutkan perjalanan mereka ke pesta yang diadakan di pulau tersebut. Franky yang selalu bersemangat menjelaskan bahwa pohon harta karun Adami ada di Elbaf sangatlah berharga untuk ngebangun kapal legendaris. Gerd, seorang raksasa yang ramah itu meminta Luffy dan para nakama untuk mengenakan pakaian baru yang dia buat. Tentu saja dong, ini adalah kesempatan untuk menjual merchandise baru nih. Semua orang pun setuju untuk mengenakan pakaian khas dari Elbaf. Namun di tengah keceriaan itu nih, ancaman yang mengintai akhirnya datang. Dua sosok misterius muncul di pulau itu mencari seorang bernama Loki. Mereka disebut-sebut sebagai pengaruh jahat di Elbaf nih. Ini menimbulkan ketegangan di antara para raksasa. Gerd dan yang lainnya tidak tahu di mana Loki berada. Nah, ini semakin memperkuat dugaan bahwa sosok yang mereka cari bukanlah Akagami, melainkan seseorang yang memiliki tujuan jahat. Ketika pesta itu dimulai nakama, suasana menjadi meriah ya. Luffy dan Usopp bersuka cita dikelilingi oleh raksasa yang mengucapkan terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan. Mereka diakui sebagai pahlawan ya, yaitu membuat Luffy itu merasa bangga.
Raksasa-raksasa itu mengangkat gelas mereka bersulang untuk persahabatan mereka dengan Luffy dan para krunya. Momen itu sangatlah berarti mengingat semua perjuangan yang telah mereka lalui bersama itu. Nah, di tengah-tengah pesta muncul Jaru itu nih, seorang raksasa tua yang memiliki pedang menembus kepalanya. Luffy terkejut melihatnya dan bertanya, "Hei, kenapa ada pedang di kepalamu?" Jaru hanya tertawa dan menjelaskan bahwa itu berkat helmnya. Momen itu menambahkan humor dalam suasana yang sudah ceria nih. Semua orang tertawa bersama di tempat tersebut. Di balik tawa dan keceriaan ada ancaman mengintai. Wanita misterius yang mencari Loki menunjukkan sikap angkuh dan mengancam para raksasa. Ini menandakan bahwa konflik lebih besar akan segera terjadi nih. Luffy serta para kru harus bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan semua hal yang terjadi nakama, Luffy ngerasa bahwa petualang mereka di Elbaf baru saja dimulai. Dia bertekad melindungi teman-temannya dan menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Saat malam tiba, Luffy dan para nakama itu duduk bersama di sekitar api unggun ya. Berbagai cerita tawa, mereka tahu bahwa meskipun tantangan akan datang, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Nah, dengan semangat yang ngebara itu, mereka bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi di Elbaf. Karena ini makin seru lagi loh nakama. Dengan kedatangan dua sosok misterius tersebut, mereka yang secara terang-terangan mencari Loki ya. Arc Elbaf ini sudah mulai tahap demi tahap untuk melanjutkan pertempuran-pertempuran yang segera akan terjadi di tempat tersebut. Kenapa? Karena referensi Nordik yang ada pada Elbaf sendiri itu seharusnya akan terlibat dalam pertempuran-pertempuran besar yang disebutkan sebagai Ragnarok kan. Bisa aja nakama, salah satu antagonis yang akan muncul di Elbaf itu adalah keluarga-keluarga dari Vigarla. Sepertinya Oda tidak akan membuat Sang itu bertempur heroik dengan Luffy ya. Dia akhirnya membuat karakter baru yang merupakan alter ego dari Sang nih. Contohnya mungkin itu adalah saudara kembarnya. Dan mungkin jika pertempuran dan juga kemunculan dua sosok misterius itu di Elbaf, itu akan membongkar bagaimana kebenaran kematian Raja Harald dan juga informasi tentang Road Poneglyph itu tadi kan. Nah, itu akan menjadi sebuah penggambaran menarik sih. Jadi kesimpulannya nakama, petualangan Luffy dan para krunya Elbaf itu membawa mereka ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan tantangan nih. Apalagi Elbaf juga dikatakan memiliki distorsi realitas waktu. Pertemuan dengan Biblo, burung hantu bijak yang menjaga pengetahuan kuno, hingga interaksi lucu dengan para bocah-bocah raksasa itu menambah keseruan pada ceritanya. Ditambah Loki akan memainkan ketegangan sendiri pada cerita Elbaf nih. Nah, kami rasa dengan plotis-plotis yang ada sekarang ini, dan juga kita tahu ya Vegapunk Lilith itu sudah meminta izin untuk membangun laboratorium di sana itu untuk menghidupkan kembali Stella, itu akan menjadi sebuah penggambaran plot twist baru. Ya bayangin aja jika pemerintah dunia tahu jika Vegapunk ternyata masih hidup. Nah, di Elbaf ini semuanya harusnya tidak akan bisa menyerang dengan mudah kan, karena di tempat tersebut merupakan tempat di mana prajurit-prajurit terbaik para raksasa itu tinggal. Nah, kayaknya penyusupan seperti ini akan terus dilakukan oleh pemerintahan pusat sana. Kalian sendiri sepakat nggak tentang semua hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.